kepala pada pusing, kepala pada pusing. Sudah macam hantu aja kita nih. Nah, nggak enak banget kan? Nah, saudara-saudara kita yang mempunyai gangguan ADHD, yaitu Attention Deficit dan Hyperactive Disorder. Nah, seringkali kita temui saudara-saudara kita itu dalam kondisi yang nggak enak banget ya. Nah, tapi sebenarnya banyak sekali gejala yang bisa kita lihat dari sedulur kita yang mengalami itu. Nah, jangan sampai kita salah bersikap ketika saudara-saudara kita yang mengalami itu, terus kita jadi lebih agresif kepada beliaunya, juga kepada saudara-saudara kita yang mengalami ADHD. Nah, seringkali mereka overwhelmed atau merasa kewalahan dengan situasinya sendiri. Nah, dan itu nggak bisa kita langsung bendung atau langsung kita kasih tahu atau langsung kita cela. Jangan, sedulurku, karena mereka juga ngerasa nggak enak ya pada saudara-saudara kita yang ADHD. Nah, saudara-saudara kita itu biasanya mudah teriritasi dengan everything, dengan sesuatu apapun ya sedulurku ya. Nah, jadi jangan sampai kita terlalu kalau orang Jawa bilang terlalu nemen lah, nggak usah terlalu memaksa sedulur-sedulur kita ini untuk kamu harus bisa begini ya. Nggak bisa sedulurku ya. Jadi kita ajak supaya dia, atau kita diamin dulu lah. Nah, karena dia memang merasa mudah teriritasi dengan segala sesuatu, dan itu biasanya tidak bisa kita prediksi apa sih yang dia ngerasa nggak enak gitu ya. Ya, saudara-saudara kita yang ADHD. Terus kemudian seringkali saudara-saudara kita yang ADHD itu menghindari sesuatu yang kita nggak sama. Setiap saudara-saudara kita itu menghindari, dan kalau kita tanya sebabnya, mereka juga merasa nggak enak aja. Dan kamu ngapain tiba-tiba pergi misalnya gitu ya, ternyata memang dia nggak nyaman dengan situasi itu dan teriritasi dengan situasinya gitu ya. Dan kemudian merasa banyak tertekan. Kasihan sekali kan sedulur-sedulur kita itu. Nah, makanya kita nggak perlu maksain sedulur kita itu ya. Jadi ketika saudara-saudara kita yang ADHD itu merasa kewalahan dengan situasinya, ya kita harus cukup mengerti dengan hal itu. Nah, kemudian kadang-kadang seperti yang kita ceritakan tadi, dia pengen pergi dari salah satu situasi. Misalnya kalau dia lagi belajar sesuatu, harus pindah tempat kerja, atau mungkin kalau lagi sekolah, mungkin dia lagi ada penugasan KKN dan lain sebagainya, rasanya pengen escape aja, pengen pergi aja, mau kemana gitulah ya. Itu saudara kita yang mengalami ADHD. Terus kemudian merasa juga nih saudara-saudara kita yang ADHD ini, wah ini gue udah kebanyakan, udah terlalu kepenuhan nih otak gue nih, udah terlalu it's too much gitu loh. Nggak bisa dia merasakan bahwa hal ini biasa aja, itu nggak bisa, tapi dia merasa ini sudah terlalu berlebihan buat dia. Nah, kemudian saudara-saudara kita yang mengalami ADHD itu nggak bisa ketika mendapatkan informasi baru atau mendapatkan satu hal yang baru yang dia tidak pernah, atau mungkin jadi tidak nyaman dengan hal itu, ya di situ dia akan merasa kewalahan sekali. Gitu ya sedulurku ya. Jadi jangan sampai kita terlalu maksain saudara-saudara kita yang mempunyai gangguan ADHD itu ya. Kemudian nggak tahu nih, tiba-tiba dia nangis ketika ada satu pressure kecil yang harusnya itu biasa ya, yang harusnya itu tidak menjadikan satu problem buat dia, tapi dia merasakan rasanya pengen nangis gitu ya, nangis banget gitu ya. Ayo kita mesti ngertiin hal ini pada saudara-saudara kita, sedulur kita yang mengidap ADHD ya. Terus kemudian cemas. Nah, ini saudaraku ya, sedulurku semua, ketika saudara-saudara kita yang mengalami ADHD itu pasti merasakan cemas yang berlebihan tentang apapun itu ya. Jadi nggak bisa kita membendung cemasnya karena apa, orang nggak ada sebab kok tahu-tahu kamu cemas gitu, tahu-tahu kemerungsung, tahu-tahu ya pengen escape atau gimana
nggak bisa kita memaksakan hal itu, apalagi kalau dia sedang tidak minum obat atau tidak dalam pengobatan yang baik gitu ya seluruh ya. Dan ketika dia cemas, tiba-tiba dia bingung, kadang-kadang blank, kosong semuanya, dia nggak bisa mikir, gue nggak bisa mikir nih. Nah gitu ya seluruh ya, nggak bisa kita maksain hal itu. Jadi ketika kita temui saudara-saudara kita yang menderita ADHD, ya kita maklumi hal itu. Dan kalau kita pengen bantu dia, ya saudara-saudara kita ini kita pastikan pengobatannya berjalan dengan baik, gitu ya. Nah kemudian setelah dia blank, otomatis dia nggak fokus kerjaan dan segala sesuatunya tidak beres, entah kerjaan, entah belajarnya, entah ulangannya ya, atau sesuatu yang biasanya tidak terlalu berat itu dia tahu-tahu tiba-tiba nggak fokus, kerjaan nggak ada yang beres. Nah gitu ya seluruhku ya. Nah saudara-saudara kita yang menderita ADHD ini perlu kita bantu ya, dan kita perlu mendeteksi, dan jangan sampai kita memberikan stigma bahwa dia itu nakal misalnya, ngilangan, atau mungkin dia terlalu kamu gini aja nggak tahan, goblok lu, maaf ya. Nah terlihat tidak fokus ya seperti itu, mungkin dia menderita yang namanya ADHD. Nah seringkali ketika pas episodenya datang, dia merasakan seperti hal-hal yang kita ungkapkan tadi ya. Oke sedulurku, ayo kita bantu sedulur kita yang menderita ADHD. Dan hal itu bisa kita lakukan di keseharian kita dengan cara, satu, membawa sedulur kita itu ke psikiater, ke dokter, atau ke psikolog klinis untuk mendapatkan pengobatan yang baik dan arahan yang baik tentunya gitu ya. Nah tentu saja setelah itu kita pastikan pengobatannya berjalan dengan baik, terapinya berjalan dengan baik. Nah itu ya seluruhku ya. Ayo kita bantu sedulur-sedulur kita supaya apa? Supaya kualitas hidupnya lebih baik lagi. Oke sedulurku ya, tetap waras dan gaspol, sehat selalu.